Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rahmatul Umar dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran seni budaya yang bertemakan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi yang akan saya bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya bahas, di sini saya akan menanya terlebih dahulu, apakah kalian ada yang tahu apa itu artinya menggambar? Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan bagi manusia purba. Gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Untuk selanjutnya yaitu ada objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada simetris dan yang kedua ada asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sementara komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek yang di bagian kiri bidang gambar. Tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu ada teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya tidak kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Adapun beberapa tahapan yang harus kalian lakukan pada saat menggambar yaitu yang pertama ada mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik, hitam, putih, atau berwarna. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Teknik menggambar flora, menggambar bunga kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda.
Contoh teknik menggambar bunga kamboja dan bunga mawar, kalian bisa melihat pada contoh gambar yang ada di sini. Contoh di sini yaitu pada gambar pertama ada bentuk lingkaran untuk pola bunga, dan pada gambar kedua ada kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya, dan yang contoh ketiga yaitu warna pada hasil gambar bunga tersebut. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga kamboja. Bisa lihat pada gambar contoh yang ada di atas. Yang pertama, gambar objek secara garis besar, dan gambar yang kedua ada kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Gambar yang ketiga, menentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan gambar yang keempat yaitu memberi arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik menggambar fauna. Teknik menggambar fauna ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek, ada hewan yang hidup di air dan di darat, ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk berbadan beda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Di sini kalian bisa melihat contoh gambar yang membuat titik. Pertama, buatlah gambar berbentuk oval badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang ketiga, memberi arsiran atau warna pada gambar titik. Dan yang terakhir yaitu ada teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal yang harus digambar. Yang pertama ada proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan latar belakang atau backgroundnya. Kalian bisa melihat contoh gambar yang ada di atas, yaitu gambar piring. Yang pertama gambarlah bentuk silinder dan oval, dan gambar yang kedua membuat setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring, dan yang ketiga sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Untuk materi pembahasan yang selanjutnya yaitu ada alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kalian bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Kesimpulan materi yang tadi saya bahas, kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Objek menggambar dapat berbentuk flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda, baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam. Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek yang akan digambar, mengatur komposisi gambar, sampai dengan mewarnai hasil gambar. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti kaidah seni rupa yang lugas, imajinatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa.
seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu, menggambar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.